Asas negara Pancasila. Pemahaman asas adalah bangunan ya, hukum didasari atas nilai atau value yang ada dalam masyarakat yang sifatnya berubah. Sedangkan negara adalah organisasi kekuasaan. Pancasila adalah dasar negara, filosofis grounds lah atau filsafat negara atau ideologi negara. Nah, pemahaman tentang dasar negara di mana Pancasila merupakan sebagai landasan itu tertuang di dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu jelas bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ya, berdasarkan undang-undang yang mana susunannya berdasarkan ya, ketuhanan dan lain sebagainya itu. Lalu kita pahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara memang pertama kali diusulkan dalam rapat BPUPKI ya, oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ya. Kita paham bahwa Pancasila yang diusulkan kemudian disepakati dalam rapat BPUPKI tersebut. Ya. Oleh karena itu, dasar negara Pancasila menjadi komitmen bersama, istilahnya kontrak sosialnya bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu dasar negara kita lihat terkandung 5 asas sesungguhnya. Pertama, asas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah asas perikemanusiaan. Yang ketiga adalah asas kebangsaan. Yang keempat adalah asas kedaulatan rakyat. Yang kelima adalah asas keadilan sosial. Nah, asas ketuhanan yang Maha Esa, kita tahu bahwa ya, negara dan bangsa dan rakyat Indonesia memahami bahwa Tuhan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan landasan ideal yang harus diyakini baik manusia maupun negara dan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar maupun pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu kita tahu bahwa pemerintah ya, dalam hal ini dalam realisasinya ada Kementerian Keagamaan. Ya, yang kedua tadi asas perikemanusiaan. Asas ini memahami bahwa manusia adalah makhluk Tuhan, mengakui dan menghormati sebagai makhluk Tuhan, di mana negara harus melindungi makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai hak-hak dan tanggung jawab yang mana kita pahami sebagai landasan yang menjadi ya, hak yang perlu kita ketahui, di mana rakyat dan masyarakat itu mempunyai persamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, negara melindunginya. Asas yang ketiga adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini adalah asas sesungguhnya nasionalisme, patriotisme yang kita lihat disimbolkan dalam lambang dan simbol-simbol yang diatur dalam konstitusi. Ya, sebagaimana tercantum dalam pasal 35, pasal 36 itu jelas bahwa ada kesatuan bahasa Indonesia, ada lambang negara Garuda Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol-simbol persatuan Indonesia. Itulah kita pahami sebagai asas kebangsaan. Nah, yang keempat adalah asas kedaulatan rakyat. Kita tahu asas kedaulatan rakyat itu adalah di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang mana negara dalam hal ini pemerintah atau lembaga-lembaga yang ada yang dipilih oleh rakyat baik langsung atau tidak langsung harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Inilah proses pemilihan yang ada, dan masyarakat kita tahu bahwa asasnya ya, kita tahu di desa sudah memahami hal tersebut. Yang kelima adalah asas keadilan sosial. Asas keadilan sosial itu baik keadilan sosial ekonomi, keadilan sosial politik, keadilan sosial hukum, dan keadilan sosial lainnya yang tentu harus bisa direalisasikan, di mana negara harus memberikan apresiasi atau bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan-keadilan tersebut.
Seperti misalnya di bidang eksekutif, negara harus melindungi warga negaranya. Misalnya diciptakannya undang-undang tentang perlindungan buruh, ada jaminan sosial, ya ada panti-panti yang harus dibangun oleh negara untuk kepentingan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kita tahu juga di dalam putusan-putusan pengadilan bahwa keadilan substantif yang harus diwujudkan, rasa keinginan keadilan masyarakat, banyaklah yang harus diwujudkan. Nah, ini adalah 5 asas yang harus diwujudkan sesuai dengan keinginan, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas negara yang harus diwujudkan sesuai dengan keinginan bangsa, negara, dan rakyatnya. Terima kasih.